Yo lur, sebelum kita masuk ke pembahasan novel Solo Leveling Ragnarok, Mimin mau ngasih info penting dulu nih. Ya, perbedaan-perbedaan antara manhwa dan novelnya yang wajib kalian tahu. Meskipun dua-duanya punya plot yang sama, tapi jangan salah, alur cerita di novel itu seringkali beda jauh dan bahkan lebih brutal. Jadi sebelum kita lanjut ke novelnya, pastikan kalian ngerti poin-poin perbedaan ini ya. Poin 1. Arc Universitas. Pertama kita bahas Arc Universitas. Di manhwa, bos utamanya adalah Kim Jong-soo, seorang hunter rank C yang terinfeksi. Tapi di novel, tidak lur. Musuh utama di novel justru seekor serigala raksasa. Dan yang ngalahin tetap Raja Semut, Beru. Poin kedua, pertarungan melawan hunter yang dirasuki Rakan Feng. Nah, ini seru banget. Di novel, saat Suho melawan hunter yang dirasuki Rakan Feng, dia keluar masuk Shadow Dungeon buat nyerang musuhnya, ibarat taktik ninja. Pas kepepet, dia ngilang. Musuh bingung nyari ini. Tiba-tiba muncul lagi, lempar senjata, terus ngilang lagi. Dan soal si hunternya nih, kalau di manhwa, dia masih bisa diselamatkan. Tapi di novel, hunternya tewas karena jiwanya sudah sepenuhnya diambil alih sama Rakan Feng, jadi nggak bisa diselamatkan sama sekali. Poin ketiga, kekalahan Rakan Feng. Di manhwa, dia kalah karena Suho berhasil melepas Rakan Feng dari tubuh inangnya. Tapi di novel agak brutal. Dia dikalahkan setelah dadanya ditancap kapak goblin dan tangannya dipotong langsung sama Suho ketika inangnya sudah tidak berdaya. Menurut Mimin, cukup gila sih. Versi novel nggak main-main. Poin keempat, fakta tambahan tentang Suho. Fakta penting yang harus banget kalian catat. Di versi novel, Suho nggak punya skill Shadow Form Transformation. Jadi jangan heran kalau kalian nggak nemuin skill itu waktu Mimin bahas novelnya ya. Poin kelima, bandit di Dungeon Field Guakna. Kalau di manhwa, bandit-bandit di camp cuma manusia biasa kan? Tapi di novel, mereka itu manusia serigala. Ya, benar. Mereka berubah karena minum darah keturunan Feng, alias Grey. Poin keenam, pertarungan Suho versus Broggy plus kondisi Grey dan Rakan Feng. Suho di novel mengalahkan Broggy dengan membelah tubuhnya langsung. Tapi yang menarik, di saat ini Suho belum punya skill bonding dengan Grey, dan Grey pun cuma dianggap hewan peliharaan biasa. Itu pun berdasarkan saran dari Rakan Feng. Terus gimana nasib Rakan Feng? Di manhwa dia hancur, tapi di novel beda banget. Suho berhasil menyelamatkan Rakan Feng sebelum dihancurkan berkeping-keping oleh Broggy. Dan justru Suho mengalahkan Broggy pakai tebasan dari Rakan Feng. Fakta penting karakter Broggy. Nah, ini dia yang bikin syok. Broggy di novel tuh bajingan sejati. Jauh beda sama Broggy di manhwa yang jadi jahat karena pengaruh utusan Itaring. Di novel, Broggy adalah serigala licik yang kabur dari perang. Terus bawa kabur Grey buat manfaatin darahnya. Dengan memanfaatkan darah Grey, dia bisa mengubah manusia jadi manusia serigala untuk jadi pasukan pribadinya. Poin ketujuh, ingatan Broggy dan peran Beru. Kalau di manhwa, Suho dapat penglihatan tentang Broggy melalui ingatan Grey. Tapi di novel, yang melihat ingatan Broggy adalah Beru setelah dia melahap tubuh Broggy langsung. Dan yang terlihat cuma satu, kekejaman Broggy, brutal, bengis dan haus kekuasaan. Dan yang bikin tambah misterius, di novel, di arc ini, utusan Itaring belum ditunjukkan sedikit pun. Tidak ada petunjuk, tidak ada nama, benar-benar belum diungkap. Poin ke-8, skill Dual Sword milik Suho. Di novel, Suho punya skill pasif bernama Dual Sword. Skill ini gak butuh mana dan pertama kali muncul saat dia ngelawan Broggy. Waktu itu, Suho memungut 2 pedang milik bandit dan langsung bertarung pakai gaya 2 pedang. Poin ke-9, perbedaan Vulcan Horn. Dan untuk item Vulcan Horn ini, di manhwa bentuknya gauntlet, semacam sarung tangan tempur. Tapi di novel, Vulcan Horn adalah pedang. Poin ke-10, alasan Goblin masuk ke Shadow Dungeon. Nah, ini penting banget dan cuma di novel dijelasin secara detail kenapa Goblin bisa masuk ke Shadow Dungeon. Jawabannya, kabut dari alam semesta luar mengganggu dimensi dan bikin celah antar dunia. Dari situlah Goblin menyusup sebagai pion, dikirim oleh musuh utama yang gak bisa turun langsung ke bumi.
Mereka mengirim para pengungsi dimensi untuk membangun koneksi, menaklukkan, dan bikin kekacauan. Dan Goblin cuma membuka jalan. Suho akhirnya sadar, misi harian yang dia dapatkan selama ini bukan tugas biasa, tapi bagian dari sistem perlindungan Shadow Dungeon. Karena Suho adalah satu-satunya kelemahan Raja Bayangan. Poin ke-11, perbedaan misi keturunan Monarch. Catatan penting, di novel, Suho tidak pernah dikasih misi buat ngumpulin keturunan para Monarch. Tapi anehnya, seolah udah jadi hukum alam, para keturunan itu justru datang sendiri ke hidup Suho. Yang kuat akan saling tarik-menarik, seakan ada tangan tak terlihat yang sengaja mempertemukan mereka. Oke lur, mulai dari sini kita bakal fokus ke versi novel. Tapi Mimin cuma ambil bagian-bagian pentingnya aja, yang benar-benar beda dan menarik banget. Di novel, setelah Suho nyelamatin Esil, dia nggak ketemu pamannya, Yojinho. Artinya, dia gak nyewa banyak dungeon buat solo raid, dan juga belum langsung ke Pyramid Field kayak di manhwa. Nah, disinilah alurnya mulai agak melenceng dari versi manhwa. Singkatnya nih, Suho nemu topeng gagak yang sebelumnya dipakai iblis, dan setelah baru melap iblis-iblis di stasiun Seoul, Suho dapat pencerahan tentang Stardust dan pabriknya. Tempat yang dicurigai sebagai tempat Stardust selanjutnya adalah Magok, dan Suho langsung meluncur ke sana. Pas nyampe di Magok, suasananya serem banget, penuh kabut, gelap gulita, dan bikin susah lihat. Tapi beruntung, topeng gagak iblis yang tadi dia temuin punya efek vision clarity dalam kegelapan. Jadi Suho tetap bisa jelajah dan melihat dengan jelas. Di saat yang sama, Rakan Feng merasakan keberadaan artefak peninggalan Monarch of Feng di Magok dan langsung ngasih tahu Suho. Tanpa ragu, Suho mulai mencari artefak itu. Yang bikin makin seru, ternyata semua hunter yang punya kemampuan transformasi binatang ngumpul di Magok. Mereka semua tertarik karena sebuah suara misterius terngiang di kepala mereka. Janji manis dari artefak. Artefak itu berkata di kepala mereka, siapapun yang menemukanku akan menjadi raja binatang buas berikutnya. Dan dari sinilah kita tahu, Baek Miho juga ada di sana lur. Ya, dan terungkap fakta baru, Baek Miho adalah putri dari Baek Yunho. Dan ia juga mewarisi kemampuan transformasi binatang buas seperti ayahnya. Singkatnya, Magok makin kacau, kabut dari monster di mana-mana. Para hunter saling bertarung demi membuktikan siapa yang paling pantas mendapatkan gelar raja binatang buas. Tapi karena dibantu Rakan Feng dan pakai topeng gagak, Suho bisa dengan mudah menemukan lokasi artefak. Pas sampainya di tempatnya, ternyata yang jagain artefaknya adalah bos laba-laba raksasa, Gayan Arachne. Tapi sama Suho langsung disikat lur. Suho berhasil mengalahkan Arachne dan akhirnya dapat artefak yang dia cari. Dan boom, ternyata artefaknya adalah Rakan Feng juga. Jadi sekarang Suho punya dua Rakan Feng, dan mereka berdua punya sifat yang mirip, kayak kakak adik kembar tapi versi senjatanya. Dan disinilah fakta menarik selanjutnya dimulai. Tiba-tiba, kedua taring rakan yang dipegang Suho beresonansi satu sama lain. Sebuah sistem aktif dengan sendirinya. Tempat perlindungan binatang buas terbuka, dan sejumlah pesan sistem pun muncul. Suho menerima keterampilan pasif baru, tapi nama keterampilan itu belum diketahui. Tepat saat ia dilanda kebingungan, bayangannya sendiri meluas ke segala arah, menelan sekeliling, dan waktu seolah berhenti. Ketika kesadarannya kembali, Suho mendapati dirinya berdiri sendirian di sebuah dunia kosong, sunyi, dan luas sejauh cakrawala. Semua perlengkapan yang ia kenakan menghilang, topeng gagak, pedangnya, bahkan suara tak bisa keluar dari mulutnya. Namun ia tak sendiri, dari ujung cakrawala muncul sosok pria raksasa dengan aura liar dan mendominasi. Tinggi menjulang, mengenakan mantel bulu, dan memancarkan energi primitif khas predator puncak. Dialah perwujudan keganasan sejati. Dia adalah Rakan, sang Monarch of Feng, roh abadi yang telah dibunuh oleh Monarch of Shadow. Sistem pun mengonfirmasi kehadirannya, memperingatkan bahwa Raja Binatang sedang mengawasi Suho. Aura sang Raja Binatang semakin besar, hingga siluet seekor serigala putih kolosal muncul di belakang tubuh manusianya. Rakan mengakui bahwa Suho telah membangunkannya dari tidur panjang abadi, sebuah tidur tanpa mimpi di antara kematian dan kehampaan. Mimpi itu kini terisi oleh Suho, satu-satunya rangsangan di dunia kosongnya. Dengan bangga, Rakan menyatakan bahwa mulai saat ini, Suho akan menjadi satu-satunya penghibur dalam kekosongannya. Ia menyadari
bahwa kekuatan Suho secara tidak sengaja telah memanggil jiwanya. Meskipun tidak dapat mengamati Suho setiap saat, ia bisa menyaksikan hidupnya melalui mimpi, khususnya saat Suho menggunakan kekuatannya, atau saat berada di dekat keturunan Rakan yang masih hidup. Grey, anak serigala putih yang kini menjadi hewan peliharaan Suho. Sebagai bentuk penghargaan dan ikatan baru, cahaya misterius menyelimuti tubuh Suho. Rakan, sang raja binatang, memberkatinya dengan warisan spiritual, Aegis Rakan. Berkat ini menjadikan Suho seorang saman, seorang dukun yang mampu menyatukan roh binatang buas ke dalam tubuhnya. Ia kini bisa mengaktifkan kepemilikan ilahi atau yang biasa kita sebut bonding, yaitu kemampuan untuk meminjam kekuatan Grey ke dalam dirinya. Seiring waktu, semakin kuat Grey tumbuh, semakin besar pula kekuatan yang bisa Suho serap. Suho pun memahami, perannya sebagai saman bukan hanya pengguna kekuatan, tapi juga pelindung dan pelayan garis keturunan kerajaan binatang. Rakan mempercayakan Grey padanya, dan ikatan itu akan menjadi pintu bagi kekuatan baru. Suho pun menerimanya, meski dengan perasaan yang aneh, seolah menjadi pelayan seekor serigala kecil. Dalam keterbatasan waktu yang mulai meredup, Rakan menyampaikan pemikirannya. Ia hidup dengan prinsip kekuatan mutlak. Sebagai predator puncak, ia tidak menyesali kekalahannya dari Monarch of Shadow, ayah Suho. Kekalahan itu alami, sebagaimana hukum rimba berjalan, yang lemah dikalahkan oleh yang lebih kuat. Sayangnya, waktu dalam dunia mimpi itu mulai berakhir. Langit memudar, dan kekosongan hitam kembali merayap perlahan. Dunia putih itu menyusut, dan tubuh raksasa Rakan kembali ke bentuk manusianya. Ia mendekati Suho, lalu menyerahkan sesuatu, sebuah peninggalan terakhir. Rakan Feng kini ada di tangan Suho, tapi anehnya hanya ada satu. Pertemuan keduanya pun berakhir, dunia itu menelan cahaya, dan Suho kembali ke kesadarannya. Namun kini ia tak lagi sama, ia telah menjadi saman terakhir Raja Binatang, dan membawa harapan terakhir bagi garis keturunan mereka. Dua Rakan Feng yang sebelumnya di tangan Suho telah disatukan oleh Rakan menjadi satu pedang baru, pedang yang lebih kuat, pedang warisan sang Raja Binatang. Singkat cerita, Suho telah mendapatkan apa yang ia cari dan segera bergegas meninggalkan Dungeon Magok. Di pintu keluar, ia berpapasan dengan Bae Miho. Topeng gagak yang menjadi identitasnya telah ia lepas. Tatapan mereka bertemu, tak ada kata, tak ada suara, tapi Miho merasakan sesuatu yang janggal, bau pekat yang menyengat, bau binatang buas yang tak mungkin dimiliki manusia biasa. Namun meski firasatnya menjerit, Miho memilih mengabaikannya. Suara yang selama ini mengganggu pikirannya telah menghilang, dan ia pun melangkah pergi kembali ke markas dan membiarkan Suho pergi begitu saja. Setelah insiden Magok, nama Suho viral di internet. Orang-orang menjulukinya Raja Binatang Gagak, tapi meski namanya dikenal luas, identitasnya masih misterius. Beberapa hari kemudian, Suho muncul di gedung Asosiasi Hunter. Tujuannya mengevaluasi ulang ranknya. Yang menangani evaluasi ini adalah Min Byonggu, konsultasi medis asosiasi. Hasilnya, Suho dinyatakan sebagai Hunter Rank C. Namun ada fakta tersembunyi di balik itu. Menurut Beru, Min Byonggu seharusnya sudah menjadi Hunter Rank S. Namun, kekuatannya masih tertahan di dalam tubuh Beru. Sebagai bentuk rasa terima kasih karena Byonggu telah mengubah hidupnya, Beru memberikan berkah pada Byonggu. Pada akhirnya, Min Byonggu terbangkitkan sebagai Hunter Rank C. Tapi di balik layar, ada konspirasi kelam yang sedang berjalan. Lee Ming-shun, tokoh Stardust terkenal, memiliki seorang sekretaris setia bernama Kim. Orang ini adalah dalang di balik riset Stardust dan menghalalkan segala cara demi kemajuan proyek gelap itu. Kim mencoba memaksa Min Byonggu untuk ikut meneliti Stardust, bahkan ia menculik istri Byonggu sebagai ancaman. Namun, tanpa sengaja, Suho yang belum meninggalkan gedung mendengar semuanya. Begitu mendengar kata Stardust, topeng gagak langsung ia kenakan kembali. Dan dengan penuh amarah, Suho mendobrak masuk ruangan. Ia berteriak kepada sekretaris Kim, "Kau berani menculik istri orang demi Stardust?" Tanpa basa-basi, Suho memukul sekretaris Kim. Pria itu ternyata Hunter Rank B, seorang mech. Ia tidak bisa bertarung di dalam ruangan sempit. Ia langsung melompat keluar jendela demi kabur. Tapi sayangnya, dia lupa satu hal. Yang mengejarnya adalah Suho. Dengan kekuatan seperti binatang buas, Suho menangkap dan memukuli Kim sampai babak belur, hingga akhirnya Kim membuka mulut. Ia mengatakan bahwa ia sudah menawan 10 manusia. Mereka dijadikan bahan bakar Stardust. Mendengar itu, Suho langsung membunuhnya tanpa ragu, tanpa ampun. Orang seperti ini
tak pantas hidup menurutnya. Dan sebagai penutup, Suho menyuruh Beru memakan tubuh Kim untuk menggali informasi lebih lanjut soal lokasi pabrik Stardust. Berbeda dengan versi manhwa, Suho di novel ini tidak naif, ia langsung menghabisi penjahat tanpa ragu. Dan fakta menarik lainnya, Min Byung-gu sebenarnya adalah peneliti Stardust. Karena itulah Lee Ming-sun mengincarnya, dan lewat sekretaris Kim, ia akan melakukan apapun demi membuat Byung-gu tunduk. Namun mereka tidak mengetahui satu hal, Suho bukan hunter biasa, ia adalah pewaris bayangan dan raja binatang gagak, tidak punya belas kasihan pada monster yang menyamar sebagai manusia. Setelah mengorek informasi dari sekretaris Kim, Suho akhirnya tiba di pabrik Stardust, wilayah Pajufield. Tanpa basa-basi, tanpa belas kasihan, ia membantai puluhan manusia dari Guildfin yang memperdagangkan nyawa demi Stardust. Manusia berdosa itu dibabat habis semuanya. Disinilah Suho untuk pertama kalinya menggunakan skill barunya, kepemilikan ilahi, bonding bersama Grey, tanpa syarat kehadiran fisik. Grey yang masih berada di Shadow Dungeon tetap bisa dipanggil seketika untuk bonding, dan setelah melepaskan bondingnya, baru Grey muncul di sebelahnya. Di Pajufield juga, Suho memperoleh Runestone armor raksasa dari seorang Hunter B yang ia bunuh. Run ini membuat tubuh Suho membesar seperti raksasa, membawa kekuatan brutal dalam wujud nyata. Dari Pajufield, kisah berlanjut ke Pyramid Field. Disinilah satu nama mulai disebut, Kandiaru, sang arsitek. Namun, apakah dia mati atau telah mencapai keabadian? Jawabannya masih terkubur dalam misteri. Kita lanjut ke poin selanjutnya, perbedaan senjata Ezreal dan bondingnya. Tombak milik Ezreal di novel memiliki kekuatan ledakan saat dilempar dan mengenai musuh, tapi versi manhwa belum memperlihatkan kemampuan ini. Dan Ezreal punya keunikan lain. Di novel, Ezreal tidak memberikan rohnya untuk memperkuat pukulan Suho secara langsung, melainkan bersemayam di dalam senjata iblis Vulcanhorn untuk memperbesar dan memperkuat senjata tersebut secara signifikan. Dalam pertempuran sengit melawan kelabang raksasa, Suho menggunakan kekuatan kepemilikan ilahi Grey. Lalu ia memperbesar tubuhnya menjadi raksasa. Dengan izin dari Rakan dan bantuan Ezreal, senjata Vulcanhorn dan pedang Feng ikut membesar, menjadi alat pembantaian yang luar biasa. Dengan satu tebasan brutal, Suho menumbangkan kelabang raksasa dan tanpa ragu menjadikannya prajurit bayangan barunya. Di sisi lain, konflik antar guild makin memanas. Ryushin dan Randall berasal dari dua guild berbeda yang saling bersaing memperebutkan artefak kuno di piramida. Sama seperti di manhwa, Ryushin tumbang saat melawan Randall, namun akhirnya memilih bekerja sama dengan Suho. Sementara itu, Randall yang lebih dulu mencapai ruang Amut malah bernasib naas. Seluruh pasukannya dibantai habis, dirinya sendiri terluka parah. Namun berbeda dengan versi manhwa, Randall tidak mati di tangan Amut. Justru takdir kelam datang dari arah lain, bukan oleh monster penjaga piramida, melainkan oleh kelabang bayangan raksasa milik Suho yang menabraknya hingga terkapar tak berdaya. Tapi sekali lagi, apakah Randall benar-benar mati? Masih belum dikonfirmasi. Dia hanya hilang dari panggung utama. Singkat cerita, Suho akhirnya bertemu dengan Amut, bukan sekedar monster, tapi mentor legendaris sang Monarch of Iron Body yang tersembunyi di dalam piramida misterius. Tapi tunggu, versi manhwa dan novel soal Amut berbeda jauh. Versi manhwa, dulunya sebelum sekuat sekarang, Amut cuma seekor binatang sihir buaya kecil yang dijadikan bahan eksperimen brutal oleh Tarnak dan penyihir, digambarkan lemah, mungil, dan tak berdaya. Tapi semua itu jauh dari kenyataan versi novel. Versi novelnya jauh berbeda. Amut adalah monster buaya raksasa yang perkasa, yang dulunya bertemu goblin kecil tak berdaya bernama Tarnak. Melihat si goblin terus bertahan hidup di ujung kematian, Amut tertarik dan mulai melatihnya dalam neraka. Latihan brutal tanpa ampun, menyiksa tanpa membentuk, sampai akhirnya Tarnak melampaui sang guru. Ia menjadi seorang monarch yang dikenal Monarch of Iron Body, warisan dari teknik milik Amut. Setelah kematian Tarnak, Amut didatangi oleh seorang penyihir misterius, Kandiaru, sang arsitek. Ia menawarkan keabadian, tapi ternyata cuma penipuan licik sebuah eksperimen. Amut jadi tahanan kekal di dalam piramida, hidup tapi tersegel. Dan dalam keabadian menyedihkan itu, Amut terus mencoba mencetak murid baru, seperti Tarnak. Tapi sayang, semua mati dalam latihan maut. Mumi-mumi yang kalian lihat di piramida itu, mereka adalah mantan murid Amut, korban eksperimen yang gagal menjadi penerus. Dalam pencarian murid tak berujung itu, akhirnya muncul Suho.
Untuk pertama kalinya, Amut melihat seorang manusia yang berhasil melukainya sedikit. Itu cukup membangkitkan rasa penasaran. Suho pun diangkat menjadi murid dengan nama baru, Tartar. Setelah negosiasi selesai dan Suho menerima Amut sebagai gurunya, tak butuh waktu lama, Amut bersama seluruh piramida ditarik masuk ke dalam Zedo Dungeon. Misi darurat di Mesir pun resmi berakhir. Tapi ada perbedaan penting nih. Kalau di novel, Suho baru mendapatkan berkah Kandiaru setelah menyelesaikan misi darurat di Mesir. Sementara di manhwa, Suho sudah punya berkah Kandiaru sejak awal kebangkitannya. Setelah semuanya selesai, Suho mulai menjalani pelatihan brutal ala Amut. Amut berkata, jika Suho mampu menyelesaikan latihannya secara bertahap, maka ia akan bisa menguasai jurus legendaris miliknya, teknik tubuh besi atau Iron Body. Latihannya sama kayak di manhwa, tapi rasa sakitnya 1000 kali lipat. Suho harus menahan beban gila yang dipasang langsung oleh Amut, beban yang bahkan gak masuk akal untuk ukuran manusia. Latihan neraka yang bikin tulang serasa retak setiap detik, tapi justru itulah jalan menuju kekuatan sejati. Fakta mengejutkan lainnya, sampai arc ini berakhir, satu sosok penting belum juga muncul. Utusan Itarim belum nongol sama sekali, keberadaannya masih belum diketahui. Oke lur, segitu dulu pembahasan perbedaan antara manhwa dan novel Solo Leveling Ragnarok. Setelah arc ini, cerita di novel dan manhwa mulai beda jauh banget. Meskipun nantinya masih ada sedikit nyenggol-nyenggol manhwa ala spoiler. Kalau video ini tembus 10.000 view, Mimin bakal lanjut bahas novelnya chapter per chapter, biar kalian makin paham betapa gilanya dunia Suho di novel.